غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita resapi keagungan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Surat Ali Imran ayat 121 yang artinya, "Dan ingatlah ketika engkau berangkat pada pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang mukmin pada pos-pos pertempuran, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita menengok pada ayat-ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyingkap karakter orang-orang munafik yang selalu merasa gembira jika umat Islam tertimpa musibah dan merasa dengki jika umat Islam mendapatkan kejayaan. Allah kemudian memerintahkan kaum muslimin untuk bersabar dan bertakwa sebagai perisai dari tipu daya mereka. Nah, ayat ini adalah bukti nyata di lapangan. Allah membawa kita pada sebuah peristiwa bersejarah, yaitu Perang Uhud, di mana kesabaran, ketakwaan, sekaligus pengkhianatan orang munafik benar-benar diuji dan dibongkar secara langsung. Berdasarkan penjelasan para ulama dalam tafsir yang masyhur, ayat ini merekam suasana genting menjelang Perang Uhud. Pada hari Jumat, setelah bermusyawarah dengan para sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kediaman istri beliau, Sayyidah Aisyah. Saat itu, pasukan musyrikin yang berjumlah 3.000 orang di bawah pimpinan Abu Sufyan telah bergerak mendekati Madinah. Disinilah terlihat kemuliaan akhlak baginda Nabi. Beliau bermusyawarah dengan sahabat dari Muhajirin dan Ansyar. Ada yang usul bertahan di Madinah, seperti usulan tokoh munafik Abdullah bin Ubay. Namun, banyak sahabat muda yang menggebu-gebu ingin menyongsong musuh di luar. Nabi pun mengikuti hasil musyawarah untuk keluar menyongsong musuh dan mengambil baju besinya. Ketika para sahabat merasa sungkan karena seolah memaksa Nabi keluar, Nabi dengan tegas bersabda bahwa pantang bagi seorang Nabi menanggalkan baju besinya sebelum Allah memberikan keputusan antara dirinya dan musuhnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum berangkat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat menceritakan sebuah mimpi. Beliau melihat lembu yang disembelih, sebuah baju zirah yang kokoh, di mana beliau memasukkan tangannya ke dalamnya dan ada retakan pada ujung pedangnya. Para sahabat bertanya, apa takwilnya? Beliau menjawab, adapun lembu itu adalah kebaikan. Maksud beliau adalah gugurnya sahabat sebagai syuhada. Baju zirah yang kokoh adalah kota Madinah, dan retakan pada pedang adalah kekalahan atau musibah. Pasukan muslimin yang berangkat awalnya berjumlah 1.000 orang. Namun di tengah jalan, kemunafikan mulai membusuk. Abdullah bin Ubay dan 300 pengikutnya membelot dan pulang, meninggalkan pasukan Islam yang kini hanya tersisa sekitar 650 orang yang ikhlas. Situasi ini sempat membuat mental dua kabilah sahabat, yaitu Bani Salamah dan Bani Haritsah, sedikit goyah. Mereka hampir saja ikut mundur. Namun, pertolongan Allah datang menyapa hati mereka, meneguhkan langkah mereka. Karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Peristiwa inilah yang direkam dalam surat Ali Imran ayat 122 yang artinya berbunyi, ketika dua golongan dari pihakmu bermaksud mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Pemirsa yang dirahmati Allah. Setibanya di Bukit Uhud pada hari Sabtu, ke-7 di bulan Syawal tahun ketiga Hijriah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyusun strategi yang sangat rapi. Beliau menempatkan pasukan pemanah di lereng bukit di bawah komando Abdullah bin Jubair, dengan pesan yang sangat tegas, lindungi punggung kami, jangan tinggalkan tempat ini, baik kita menang maupun kalah. Awalnya, umat Islam mendesak kaum musyrikin. Namun, kilauan harta rampasan perang membuat sebagian pemanah lupa akan pesan Rasulullah. Mereka turun dari bukit. Celah inilah yang dimanfaatkan musuh untuk memukul balik dari arah belakang. Keadaan berbalik drastis. Barisan kaum muslimin tercerai-berai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengalami luka yang parah di wajah dan patah gigi serinya, menerima lebih dari 70 serangan.
Di saat genting itu, pahlawan seperti Talha bin Ubaidillah menjadikan tubuhnya sebagai tameng hidup untuk Rasulullah. Bahkan sempat beredar isu bahwa Nabi telah gugur. Namun, ketika para sahabat kembali melihat wajah mulia Rasulullah yang diselamatkan oleh Talha, semangat mereka kembali menyala dan perlahan berhasil membalikan keadaan. Pemirsa yang dirahmati Allah, dari pemaparan sejarah ini, kita menemukan sisi kemukjizatan Al-Quran dan kenabian yang luar biasa. Al-Quran secara akurat merekam gejolak batin yang tersembunyi. Niat mundurnya Bani Salamah dan Bani Haritsah adalah rahasia di dalam dada. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkapnya untuk menunjukkan bahwa Dia Maha mengetahui segala bisikan jiwa. Selain itu, mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum perang terbukti menjadi kenyataan mutlak, membuktikan kebenaran wahyu yang beliau bawa. Ada banyak untayan hikmah yang bisa kita petik dari kejadian ini. Kita diajarkan tentang pentingnya ketaatan mutlak kepada pemimpin yang saleh. Dalam hal ini, perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu kelalaian kecil dari pasukan pemanah harus dibayar mahal dengan darah para syuhada. Kita juga belajar bahwa ujian dan musibah adalah cara Allah menyaring barisan, memisahkan mana mukmin sejati yang rela berkorban, dan mana munafik yang hanya mencari keuntungan dunia seperti Abdullah bin Ubay. Pemirsa yang dirahmati Allah, hidup kita ini layaknya medan perang Uhud. Ada saatnya kita di atas angin, ada saatnya pula kita terluka dan diuji. Terkadang, gemerlap dunia, layaknya harta rampasan perang menggoda kita untuk turun dari bukit ketaatan, melupakan pesan-pesan suci yang ditinggalkan oleh baginda Nabi. Di saat kita merasa lelah dan ingin menyerah, ingatlah bahwa Allah selalu siap menjadi penolong bagi hati yang bertawakal. Kembalilah kepada Allah. Peluk erat sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan keridaannya sebagai satu-satunya tujuan. Sebelum kita akhiri, mari kita renungkan sejenak dan saya ingin mengajak pemirsa berinteraksi. Dari sekian banyak pengorbanan di Perang Uhud, bagian mana yang paling membuat hati Anda tersentuh dan menyadarkan kita akan pentingnya ketaatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Silakan bagikan di kolom komentar agar kita bisa saling menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.